Waspada sertifikat palsu. Sertifikat K3, lisensi K3 atau SIU dan SKP ahli K3 palsu sudah beredar di mana-mana. Berikut cara memastikan keabsahan sertifikat K3, SIU atau lisensi K3 dan SK penunjukan ahli K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia oleh Perusahaan Jasa K3 PT Lantomasa Anugrah. Keterangan isi video. 1. Cara memeriksa keabsahan sertifikat K3, SIU atau lisensi K3, operator dan SK penunjukan ahli K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di aplikasi Teman K3. Yang kedua, contoh sertifikat asli atau legal. Yang ketiga, contoh sertifikat palsu atau ilegal. Keempat, perbedaan antara sertifikat K3 yang sah dan palsu. 5. Informasi tertangkapnya kasus pemalsuan sertifikat K3 dan sanksi hukumnya. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis. Yang pertama, melakukan pengecekan keabsahan sertifikat K3. Untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat K3, ada 4 metode pengecekan keabsahan sertifikat K3. A. Melakukan scan atau pindai barcode. B. Pengecekan di situs teman-k3.id. C. Hubungi perusahaan jasa K3 atau kantor Dinas Tenaga Kerja. D. Mengirim email ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. A. Scan atau pindai barcode. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan scan atau pindai barcode. Scan atau pindai barcode bisa menggunakan aplikasi bawaan dari smartphone atau dapat di-download melalui Play Store atau Google Play. Tujuan melakukan scan ini adalah untuk menyesuaikan data diri seperti nama, tanggal lahir, beserta nomor registrasi yang tertera pada sertifikat dan lisensi cetak. Namun, hal ini tidak menjamin keaslian sertifikat maupun lisensinya, karena barcode ini dapat dibuat dengan menggunakan generator yang tersedia di beberapa situs di internet. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengecekan di situs teman-k3.id. Ya. Berikut adalah tampilan halaman utama dari situs teman-k3.id. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik e-personel K3, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Karena sertifikat dan lisensi yang saat ini ingin saya cek adalah operator pesawat angkat-angkut, maka saya memilih pesawat angkat-angkut. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk menginput nama peserta dan tanggal lahirnya di kolom yang sudah tersedia. Maka kalau sertifikat dan lisensi itu asli dan operator tersebut sudah terdaftar di Kementerian Tenaga maka akan muncul keterangan seperti ini. Dan kalau sertifikat dan lisensi belum terdaftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Namun, kategori belum terdaftar belum tentu dinyatakan tidak asli karena setelah beberapa kali kami coba dengan data sertifikat dan lisensi asli yang kami miliki yang memang sudah mengikuti prosedur pembinaan K3, namun setelah kami input datanya di kolom tersebut, data operator yang kami input tersebut tidak ditemukan. Berarti cara ini belum efektif untuk menentukan sertifikat itu asli atau tidak. Mungkin saja asli namun belum terdaftar, mungkin saja yang benar-benar palsu. C. Menghubungi instansi terkait. Instansi terkait dengan penyelenggaraan K3 ataupun pengawasan K3 ialah perusahaan jasa K3 yang telah memiliki surat keterangan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah selaku pengawas ketenagakerjaan agar menghubungi secara langsung petugas pengawas Direktorat PNK 3 Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat, lisensi, serta SK penunjukan ahli K3. D. Mengirim email ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi dengan cara mengirim email ke pnk3@kemenaker.go.id, lalu subjek diisi dengan tidak ditemukan. Setelah itu, ketik nomor registrasi yang tertera pada sertifikat ataupun lisensi, ataupun nomor registrasi yang muncul ketika melakukan scan barcode. Biasanya di situ ada tercantum nomor registrasi.
Lalu lampirkan foto SIO atau lisensi yang asli dan sertifikat aslinya difoto dan dilampirkan dalam email ini. Nah, berikut pilih lampirkan file dari komputer. Setelah itu kirim. 2. Contoh sertifikat dan lisensi K3 asli atau legal. Berikut adalah sertifikat asli dan lisensi yang asli. Beberapa hal yang bisa kita amati atau kita ingat dari sertifikat. Yang pertama adalah nomor belangko, warna dan bentuk hurufnya seperti itu, seperti tertera pada sertifikat di bagian atas. Logo Kementerian Ketenagakerjaan RI itu seperti ini ya, bisa kita ingat juga. Kalau kita perhatikan, di tengah ini terdapat lambang K3 berbentuk roda gigi yang cukup besar. Bentuknya persis seperti ini, dan sepanjang yang saya amati dari tahun 2012 sampai saat ini bentuknya pun masih seperti ini, tidak ada perubahan di sertifikat manapun, dimulai dari ahli maupun operator. Dapat juga diperhatikan pada pita. Pita itu yang ada di tengah sertifikat ini. Kalau kita perhatikan di ujungnya, di ujung kertas ini full ya teman-teman. Jadi tidak ada sisa kertas yang tidak terkena oleh garis pita ini, yang bawah maupun yang atas. Itu harus diingat ya teman-teman. Terdapat juga cetak timbul berlambang atau berlogo K3 ya, di sisi ini, di sudut. Setiap sudut sertifikat ini memiliki cetak timbul berlambang K3. Nah, ini juga salah satu ciri sertifikat yang asli. Nah, beberapa tahun terakhir sudah menggunakan belangko atau format yang seperti ini. Nah, ada lagi di poin 6, di posisi ini terdapat tulisan atau nama PJK3 atau perusahaan jasa K3 yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan ini. Di Kementerian Ketenagakerjaan atau di Direktorat PNK 3 itu memiliki daftar perusahaan jasa K3 yang sudah berizin atau memiliki SK penunjukan perusahaan jasa K3. Bisa langsung kita cek ke Kementerian Ketenagakerjaan apakah PT itu masih aktif pada tanggal dilaksanakannya training itu. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya teman-teman. Ini menentukan juga keaslian dari sertifikat. Pada poin ke-7, jenis font atau huruf, besar kecilnya huruf yang digunakan pada sertifikat asli. Nah, bisa kita ingat atau bisa kita gunakan untuk perbandingan jenis huruf dan besar kecilnya pada sertifikat yang palsu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat yang asli dan palsu, bisa bandingin jenis huruf atau fontnya, besar kecilnya. Nah, itu bisa dibandingin. Lalu penyesuaian format stempel. Nah, bisa kita ingat juga atau kita perhatikan juga nanti pada saat melakukan perbandingan di bagian ini ya teman-teman. Stempel, tanda tangan ya. Nah, bentuk tanda tangannya, siapa yang menandatangani, siapa yang menjabat pada saat itu ya. Yang berhak menandatangani tentunya ya Direktur Pengawasan Norma K3. Dan teman-teman bisa melakukan perbandingan atau kita bisa melakukan perbandingan ya nanti pada sertifikat ataupun lisensi yang palsu. Jadi nama direktur yang menjabat pun juga bisa kita sesuaikan. Apakah memang benar beliau yang menjabat pada saat itu atau sudah tidak menjabat lagi? Berarti bisa jadi sertifikat itu palsu. Atau bisa juga disesuaikan apakah sesuai nama direktur atau pejabat yang bertugas
atau pejabat yang menandatangani dengan NIP-nya. Bisa jadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan nanti. Dan poin 9, bentuk dan ukuran barcode. Di beberapa sertifikat palsu kita melihat bentuk dan ukurannya sangat berbeda ya. Namun desain sertifikat dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sampai sini untuk poin-poin penting yang perlu kita ingat dalam mengamati sertifikat asli. 3. Contoh sertifikat dan lisensi K3 palsu atau ilegal. Berikut adalah contoh sertifikat dan lisensi K3 yang ditemukan, dan ini merupakan lisensi atau sertifikat yang palsu. Untuk tahap pengecekannya atau poin-poin penting yang perlu diingat dari sertifikat palsu ini kurang lebih sama seperti saat kita mengamati sertifikat yang asli ya. Nomor belangkonya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan sesuai atau enggak, logo kementeriannya sama atau tidak, lambang K3 yang di tengah ini sama atau tidak, pitanya full frame atau tidak, sama atau tidak dengan yang asli gitu, cetak timbulnya ada atau tidak, perusahaan jasa K3 nya terdaftar atau tidak di Direktorat PNK 3 ya. Jenis hurufnya sama atau tidak. Nah, berikut juga dengan format stempel, tanda tangan, nama direktur, bentuk dan ukuran barcode ya. Untuk lebih jelasnya nanti di poin selanjutnya akan kita bahas tentang perbandingan sertifikat dan lisensi yang asli dan yang palsu. 4. Perbedaan sertifikat asli dengan yang palsu. Berikut metode perbandingan sertifikat dan lisensi K3. Ini adalah sertifikat yang palsu dan ini adalah sertifikat yang asli, sama atau tidak. Mari kita lakukan perbandingan seperti poin-poin yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah format belangko ya teman-teman. Bisa dilihat nomor belangkonya berbeda, berbeda sekali ya. Walaupun dia mencari mungkin karakter font yang sama, tapi bentuknya berbeda ya. Kebetulan ada angka 5-nya, jadi Anda bisa bandingin angka 5 yang di sertifikat asli dengan sertifikat yang palsu. Juga pada logo kementerian, mungkin kalau Anda perhatikan sekilas ya, sepertinya sama, tapi kelihatan kok perbedaannya. Juga kita perhatikan pada logo K3 yang di pita ya teman-teman, yang di tengah ini, yang besar. Kalau yang asli kelihatan sedikit melengkung seperti ini ya, cetakannya atau desainnya, grafiknya seperti ini. Kalau yang palsu ini kelihatan sangat siku, kelihatan kok perbedaannya. Kalau teman-teman bisa bandingin pasti berbeda. Lalu pita full frame. Nah, pita full frame itu yang mana? Yang di tengah-tengah tadi teman-teman. Nah, kalau sertifikat asli dia full teman-teman, tidak memiliki sisa. Garis pitanya itu ada sampai ke ujung kertas atau belangkunya ini. Sementara kalau yang palsu tidak, dia ada sisa seperti ini, ada garis yang sisa seperti ini ya, tidak sampai penuh seperti ini. Lalu terdapat cetak timbul. Nah, di sertifikat palsu ini tidak ada teman-teman, tidak ada. Anda bisa perhatikan ya dengan detail, itu tidak ada di sini. Mungkin ini harusnya terlihat, tapi ini emang tidak ada teman-teman. Kalau yang asli ya ada lah. Namanya juga asli. Yang kedua, perusahaan jasa K3. Nah, kalau sertifikat palsu itu bisa dicek juga perusahaan jasa K3 yang melaksanakannya terdaftar atau enggak. Jadi kalau perusahaannya sudah tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan, berarti ya udah jelas lah sertifikat itu palsu. Yang ketiga, penulisan ya.
jenis dan bentuk hurufnya. Di sini tadi saya sebutkan. Nah, coba deh teman-teman lakukan perbandingan sendiri. Apakah menurut teman-teman ini hurufnya sama atau tidak gitu? Kalau menurut saya sih jauh berbeda sebenarnya. Dari ukuran, format, tata letak, jenis huruf berbeda. Oke, lanjut ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menyesuaikan dengan ini nih, format stempel, tanda tangan, nama direktur yang saat menjabat. Nah, ada juga kadang sertifikat palsu yang pernah kami temukan itu direkturnya sudah tidak menjabat lagi di masa itu, di tanggal di mana dia melakukan penandatanganan penerbitan sertifikat. Harusnya nama tersebut tidak lagi menjabat sebagai direktur di masa itu gitu, di tahun itu. Jadi bisa dicek. Lalu yang terakhir, bentuk dan ukuran barcode-nya. Yang 2020 sudah memiliki bentuk barcode yang berbeda ya teman-teman. Nah, nomor registrasinya pun sudah tidak dituliskan lagi harusnya. Tapi di sertifikat yang palsu masih dituliskan nomor registrasinya. Dan bentuk barcode-nya juga terlalu besar. Desain barcode-nya pun sudah berbeda juga. Kalau di sertifikat asli di tengah-tengahnya itu terdapat logo K3 atau roda gigi. Mungkin teman-teman bisa melakukan perbandingan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dari beberapa poin yang saya tampilkan ini. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi beberapa poin ini juga bisa membantu kita untuk melihat keaslian atau palsunya sertifikat. Masih di metode perbandingan sertifikat, kali ini kita akan membandingkan lisensi. Ini adalah lisensi K3 atau SIO palsu, dan ini adalah lisensi K3 atau SIO yang asli. Hal yang pertama kita amati perbedaannya adalah logo kementerian. Nah, seperti di sertifikat tadi, masih berbeda. Baru penulisan yang benar. Jadi penulisan yang benar itu adalah pesawat angkat dan pesawat angkut. Sementara justru di bulan Maret 2001 di lisensi yang palsu penulisannya malah masih pesawat angkat dan angkut. Dan format registrasinya juga berbeda ya. Ini sama-sama backloader. Tapi di sini ada BC dan di sini LT. Lalu ukuran barcode yang ini sangat besar ya teman-teman. Hampir menutupi bagian sudut sebelah kiri bawah ini teman-teman. Sementara yang aslinya tidak terlalu besar. Baru kesesuaian bentuk, tanda tangan, stempel, dan nama direktur dengan NIP-nya yang sedang menjabat pada saat diterbitkannya lisensi K3. Saya lihat sih beda, tapi teman-teman coba deh perhatikan sama atau enggak jenis tintanya nih, tinta tanda tangannya. Baru ada seperti paraf ya di awal dan akhir dari nama direktur. Lalu belangko. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Di background lisensi itu ada tulisan yang terlihat samar. Itu sebenarnya bertuliskan jargon K3 yang berlaku pada saat ini atau pada saat lisensi ini diterbitkan. Jargon yang digunakan saat ini adalah K3 Unggul Indonesia Maju, bukan lagi Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 tahun 2020. Di lisensi yang asli yang terbitnya tahun 2020 itu sudah menggunakan jargon K3 Unggul Indonesia Maju. Tetapi di lisensi K3 yang palsu malah masih menggunakan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 tahun 2020. Dan tulisan ini tidak keluar dari garis pinggir lisensi ini. Itu tulisannya nggak keluar sama sekali dari garis ini teman-teman. Perhatikan deh baik-baik. Kalau yang palsu yang saya lihat ini tulisannya keluar dari garis teman-teman. Baru bentuk logo K3 yang terlihat samar.
bisa dicocokkan, tapi ini nggak terlalu siku seperti sertifikat tadi ya. Nah, sedikit memiliki kesamaan tapi ukurannya beda. Menyesuaikan bentuk atau jenis dan ukuran font atau huruf. Nah, jadi teman-teman bisa menilai apakah bentuk huruf atau fontnya sama atau tidak, besar kecilnya, spasinya, penempatannya. 5. Beberapa informasi terkait kasus pemalsuan sertifikat K3. Pada tanggal 25 November tahun 2019, menurut informasi dari liputan6.com, telah ditangkap 3 pelaku pemalsuan sertifikat K3. Tertulis tersangka berinisial AYT berperan sebagai marketing dengan menggunakan identitas palsu, mengaku sebagai pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat dengan cepat mengurus sertifikat pelatihan K3, surat penunjukan ahli K3, dan lisensi. Tersangka berinisial NH ditangkap di Cilengsi, Jawa Barat pada Jumat 15 November 2019. Tersangka berinisial NH berperan sebagai pengarah. Dia membuat model dan bentuk sertifikat pelatihan K3, surat penunjukan ahli K3, dan lisensi. Dan tersangka MTN yang ditangkap di Cikarang, Bekasi, Jumat 15 November 2019 berperan sebagai pencetak dan pengirim sertifikat pelatihan K3, surat penunjukan ahli K3, dan lisensi kepada korbannya. Ketiga tersangka dijerat pasal 263 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Berikutnya berita tentang penangkapan jaringan pembuat SIU palsu 11 September 2019. Dikutip dari antaranews.com. Dari penyelidikan tersebut didapati salah seorang pengguna SIU palsu berinisial BS yang bekerja sebagai operator. Di sini BS juga bertindak sebagai orang yang menawarkan kepada rekan-rekannya untuk mengurus SIU melalui kenalannya dengan modus mudah tanpa perlu ke Departemen Tenaga Kerja. Setelah dilakukan penyelidikan, BS didapati 2 tersangka, yakni inisial EEL, seorang karyawan di salah satu perusahaan perhubungan. Dari keterangan EEL, pembuat SIU palsu tersebut bernama AR di wilayah Cikarang. AR ditangkap di Cikarang. EEL dan AR sama-sama berperan membuat SIU palsu. EEL bertugas mengisi data, AR yang menyediakan belangko kosong untuk membuat sertifikat SIU dan kartu SIU, punya cap basah dan stempel. Pelaku telah menjalankan aksinya selama 6 bulan. Tercatat sudah ada 130 SIU yang dikeluarkan dengan biaya hanya 500.000 per SIU. AR dan EEL sama-sama dijerat dengan pasal 263 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Sama juga ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Berikut bunyi pasal 263 ayat 1 KUHP. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 263 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 55 ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2.
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Demikian bunyi pasal-pasal tersebut, yaitu pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 55 ayat 1 dan 2. Demikian informasi ini kami sampaikan. PT Lantomasa Anugrah mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like kalau kalian suka, dan untuk saran silahkan ditulis di kolom komentar.